Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Glenn Univer dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan tahun 2018. Untuk kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai soal ulangan tengah semester dari tahun lalu, mata kuliah Matematika Ekonomi 1 pada semester pertama. Perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa agenda kita pada kali ini merupakan bagian dari program kerja dari Departemen Akademik dan Riset dari ROIS FEB Unila. Jadi untuk teman-teman semua silakan untuk mengikuti dan bersama-sama kita pahami mengenai materi yang akan kita bahas bersama-sama. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman semua dalam mempelajari ya materi-materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi 1. Baiklah. Di sini ada 4 soal, nanti saya akan ditemani oleh Kak Oki ya, Yoga Oki Prasetya dari jurusan akuntansi angkatan tahun 2019. Beliau akan melanjutkan nanti menjelaskan nomor 3 dan nomor 4. Untuk di awal saya akan mulai dari nomor 1. Untuk nomor 1 ini kita membahas soal mengenai pengenaan tarif pajak, pengaruhnya terhadap harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Jadi di soal nomor pertama ini diketahui fungsi permintaannya adalah 2Q sama dengan 10 min P. Kemudian kita ubah fungsinya menjadi P fungsi Q menjadi P sama dengan 10 min 2Q. Kemudian untuk fungsi penawaran sebelum adanya pajak atau kita sebut di sini adalah S0 itu adalah 3Q sama dengan 2P min 2. Jadi kita ubah menjadi P fungsi Q. Pertama kita pindah ruas dulu, min 2 ini menjadi 3Q plus 2 sama dengan 2P. Kemudian 2P ini 2 nya itu pindah ruas menjadi 3Q plus 2 dibagi dengan 2, jadinya P sama dengan 3/2Q plus 1. Itu untuk P fungsi penawaran sebelum adanya pajak. Kemudian diketahui lagi di soal pajak itu ada sebesar 2 per unit, artinya T sama dengan 2, sehingga terbentuk untuk fungsi penawaran setelah pajak itu menjadi 3/2Q plus 1. Ini merupakan S0 ditambah dengan T2. Jadi untuk fungsi penawaran setelah pajaknya adalah 3/2Q plus 3. Ini merupakan fungsi penawaran yang berbentuk P fungsi Q ya. Kemudian pertanyaannya yang pertama adalah harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum adanya pajak. Artinya kita menggunakan fungsi penawaran sebelum adanya pajak S0, sehingga untuk melihat harga dan kuantitas keseimbangannya adalah S0 sama dengan D fungsi fungsi penawaran sebelum adanya pajak sama dengan fungsi permintaan. S0 ini 3/2Q plus 1 sama dengan fungsi permintaan sama dengan 10 min 2Q. Kemudian kita satukan dulu untuk Q nya 3/2Q. Kemudian ini min 2Q dari ruas sebelah kanan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi positif ya, jadi plus 2Q. Kemudian yang di ruas kiri ini yang positif 1 kita pindah ruas ke kanan menjadi min 1, jadi hasilnya adalah 7/2Q sama dengan 9. Kemudian
2-nya ini dipindah ruas ke kanan menjadi dikalikan dengan 9, 7Q sama dengan 18, sehingga kita menghasilkan Q 0-nya adalah 2,57. Nah, ini adalah kuantitas keseimbangan sebelum adanya pajak. Kemudian untuk mencari P0-nya kita bisa dua cara, bisa menggunakan fungsi permintaan ataupun fungsi S0. Kita akan gunakan dua-duanya. Yang pertama kita gunakan dulu dengan fungsi penawaran sebelum pajak atau S0-nya, yaitu 3/2Q plus 1. Tinggal kita masukkan saja Q 0-nya ke Q, jadinya 3/2 dikalikan Q 0, 2,57 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 4,855. Kita bulatkan menjadi 4,86. Kemudian kalau kita gunakan fungsi permintaan itu 10-2Q, kita masukkan saja Q 0-nya menjadi 10-2 dikalikan 2,57, hasilnya sama, yaitu 4,86. Jadi harga keseimbangan yang dibentuk dari fungsi penawaran maupun fungsi permintaannya itu sama. Sudah ketemu untuk poin A mengenai harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan sebelum pajak. Kemudian yang B itu kita diminta harga dan kuantitas keseimbangan pasar setelah adanya pajak. Artinya kita menggunakan fungsi penawar setelah pajak atau ST dalam menghitung keseimbangannya. ST sama dengan D. Jadi 3/2Q plus 3 ya, fungsi penawaran setelah pajak atau ST sama dengan fungsi permintaan 10-2Q. Kemudian sama kayak tadi pindah ruas, kita kumpulin Q-nya 3/2Q plus 2Q sama dengan 7, karena 10 dikurangi 3. Kemudian 7/2Q sama dengan 7, hasilnya adalah sama dengan 2. Kita kalikan dulu, 2 kali 7 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi untuk kuantitas keseimbangan setelah pajaknya itu adalah sama dengan 2. Lanjut, kemudian kita cari harga keseimbangan setelah pajak. Terserah basing aja mau pakai yang fungsi penawaran setelah pajak atau ST ataupun fungsi permintaan, hasilnya sama aja kalau memang betul angkanya. Untuk pembahasan kita kali ini kita akan pakai dua-duanya supaya terlihat jelas. Yang pertama kita menggunakan fungsi ST, PT sama dengan 3/2Q plus 3. Kita masukkan Q sama dengan 2 tadi, jadi 3/2 dikali 2 ditambah dengan 3, sehingga hasilnya adalah sama dengan 6 untuk harga keseimbangan setelah pajaknya, PT nya. Kemudian kita gunakan lagi untuk membuktikan dengan menggunakan fungsi permintaannya, yaitu 10-2Q. Kita masukkan Q sama QT sama dengan 2 tadi yang ini ya, kemudian dimasukkan menjadi 10 dikurangi 4 sama hasilnya PT sama dengan 6. Tidak ada perbedaan dengan PT dari fungsi ST, sehingga hasilnya insya Allah benar kalau udah sama. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah poin C-nya, itu kita diminta menghitung tarif pajak yang ditanggung konsumen atau TC kecil gitu ya. TC kecil, maksudnya TC kecil ini dia pajak yang dipungut, pajak yang dikenakan kepada konsumen per orangnya ya, jadi atau per kuantitas begitu ya, per orang lah ya ini. Jadi rumusnya itu adalah TC sama dengan PT dikurangi P0. PT kita ketahui bersama tadi, PT adalah sama dengan 6, kemudian P0 nya adalah sebesar 4,86. 6 dikurangi 4,86 sama dengan 1,14. Kemudian untuk total
pajak yang dikenakan kepada konsumen itu adalah TC kecil tadi dikalikan dengan QT, jumlah kuantitas keseimbangan ya, jumlah kuantitas keseimbangan setelah pajak. Jadi rumusnya adalah TC sama dengan TC dikalikan dengan QT. TC tadi kita ketemu hasilnya 1,14 dikalikan QT. QT itu tadi adalah sebesar 2. Jadi hasilnya adalah 2,28. Kemudian yang poin yang D itu kita diminta untuk mencari berapa total pajak yang dipungut pemerintah. Jadi kita mencari total pajak. Total pajak itu kita bisa cari dengan rumusnya adalah T dikalikan dengan QT. T tadi pajak per unit ya, kita ketahui bersama dari soal yaitu sebesar 2. Kemudian untuk QT nya tadi kita temukan di sini yaitu sebesar 2. Jadi hasilnya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Selesai soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, seorang pengusaha kecil menghasilkan suatu produk dengan harga per unitnya adalah 4.500, P sama dengan 4.500. Kemudian biaya tetap yang dikeluarkan adalah 102.500. Fixed cost sama dengan 102.500 dan biaya variabel per kilogram adalah 4.000. Jadi variabel costnya adalah 4.000 Ki. Karena dia variabel costnya ini tergantung dengan kuantitas yang diproduksi. Kalau dia 1 artinya dia variabel costnya adalah 4.000, kalau dia 2 8.000, kalau dia 3 12.000 dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan adalah yang A, itu adalah bentuk persamaan penerimaan total dan persamaan biaya total, TR dan TC nya. TR itu kita ketahui bersama, TR itu adalah P dikalikan dengan Q. P tadi adalah 4.500 dikalikan dengan Q, jadi persamaan TR nya adalah 4.500 Q. Untuk TC nya itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus fixed cost ditambahkan dengan variable cost. Fixed cost nya 102.500 plus 4.000 Ki variable cost nya. Selesai poin A, karena hanya ditanyakan bentuk persamaan TR dan TC. Kemudian yang B itu kita diminta mencari berapa kilogram yang harus dihasilkan pengusaha tersebut dalam kondisi pulang pokok atau BEP, break even point. BEP itu dia situasinya adalah penerimaan total sama dengan total biaya. Jadi TR sama dengan TC. Kita ketahui bersama TR tadi adalah 4.500 Ki. Kemudian untuk TC nya itu adalah 102.500 plus 4.000 Ki. Sama kayak tadi kita gabungin yang Ki sama yang biasa. 4.500 Ki ini, kemudian 4.000 Ki yang di ruas kanan pindah ruas ke ruas kiri, jadi 500 Ki. 4.500 Ki dikurangi dengan 4.000 Ki, kemudian 102.500 itu tetap, jadi 500 Ki sama dengan 102.500 sehingga Ki nya adalah 102.500 dibagi dengan 500, hasilnya 205. Nah, sudah ketemu ini 205. Jadi untuk mencapai titik break even point itu produsen harus memproduksi sebesar 205 kg. Untuk membuktikan, kita masukkan aja di rumus TC nya, di persamaan TC. Persamaan TC kan tadi 102.500 plus 4.000 Ki. Nah, masukkan saja Ki BEP tadi 205 ini di persamaan TC, sehingga 102.500 ditambah dengan 4.000 dikali 205, hasilnya itu 4.000 dikali 205 itu 820.000 ditambah dengan 102.500, hasilnya adalah 922.500 untuk TC nya total biaya.
Kemudian untuk total penerimaannya, TR-nya itu adalah tadi persamaannya adalah 4.500 Ki. Masukkan Ki BEP-nya 205, jadi 205 dikalikan dengan 4.500, hasilnya adalah 922.500. Sama tuh TR sama TC-nya. Artinya kita sudah mencapai titik TR sama dengan TC, sehingga benar. Insya Allah ya, insya Allah benar untuk Ki BEP-nya itu adalah sebesar 205. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Kemudian apabila ada pertanyaan silakan diajukan, nanti kita diskusi bersama, kita bahas bersama, kita ulas lagi. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan menyimak pembahasan nomor 3 dan nomor 4 yang akan disampaikan oleh Kak Oki dari akuntansi angkatan 2019. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya, kita membahas soal yang telah tadi sebelumnya dibahas, nomor 1 dan 2 yang telah dijelaskan oleh Kak Glenn mengenai soal ujian tengah semester atau UTS Matematika Ekonomi. Baik, kita langsung saja ke nomor 3. Soal nomor 3, diketahui fungsi biaya total TC sama dengan Ki pangkat 3 min 59 Ki pangkat 3 plus 1315 Ki plus 2000, dan fungsi permintaan P sama dengan 1000 min 2 Ki. Ada 4 poin pertanyaan di sini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang A, kita disuruh mencari bentuk persamaan penerimaan total atau TR, yang dimana TR atau total revenue itu merupakan keseluruhan penerimaan yang dihitung dari hasil perkalian antara harga atau P dengan kuantitas output atau Q yang terjadi. Baik, langsung saja ya. TR sama dengan P dikali Q, yang sudah kita ketahui P-nya, yakni 1000 min 2 Q dikali Q, yang hasilnya min 2 Q plus 1000 Q. Kemudian yang poin B, kita disuruh mencari berapa jumlah produksi untuk mencapai biaya per unit AC minimum. Rumus mencari AC yakni biaya total dibagi dengan jumlah produksi, atau di sini TC dibagi Q. TC-nya sudah diketahui di soal ya. Q pangkat 3 min 59 Q pangkat 3 plus 1315 Q plus 2000. Kita bagi dengan Q, maka menjadi Q pangkat Q kuadrat min 59 Q kuadrat plus 1315 Q plus 2000 per Q. Kemudian kita turunkan turunan pertama dari AC, yakni delta AC per delta Q, maka ditemukan menjadi 2 Q min 118 Q, yakni 59 dikali 2 ya. Kemudian pangkatnya dikurang 1 menjadi 118 Q min 2000 Q min pangkat min 2, yakni turunan dari 2000 per Q. 2000 per Q ini sama dengan 2000 Q min 1 gitu. Jadi kalau kita turunkan menjadi min 2000 Q pangkat min 2. Kemudian kita sama dengan 0. Kemudian ada variabel yang sama, kita kurangkan menjadi min 116 Q min 2000 Q pangkat min 2 sama dengan 0. Kemudian kita turunkan lagi min 116 Q min 2000 dikali 1 per Q kuadrat sama dengan 0. Q min 2 kita dapat sederhanakan menjadi seperti ini bentuknya, 1 per Q kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita kali, maka hasilnya bisa dilihat ya seperti ini, min 116 Q min 2000 per Q kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita harus menyamakan penyebutnya supaya sama-sama Q kuadrat gitu. Maka kita kalikan dengan Q kuadrat gitu, yang min 116 Q.
Karena ini bentuknya kita buat min 116 Ki per 1 gitu. Kemudian hasilnya min 116 Ki karena ini dikali menjadi Ki pangkat 3 min 2000. Dan penyebutnya sama-sama dengan per Ki kuadrat itu. Kemudian sama dengan 0. Kemudian karena ketika bentuk pecahan sama dengan 0, maka pembilangnya ditetapkan sama dengan 0. Maka kita sederhanakan lagi, maka hasilnya seperti ini. Menjadi min 116 Ki pangkat 3 min 2000 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan ruasnya. Min 116 Ki pangkat 3 kita pindahkan ruas menjadi positif plus 2000. Kemudian Ki pangkat 3 sama dengan 2000 kita bagi min 116. Maka Ki pangkat 3 ini kita sederhanakan, dibagi sama-sama, dibagi pembilang dan penyebut kita bagi 4. Maka ditemukan hasilnya min 500 per 29. Bentuk sederhananya supaya akarnya pangkat 3 ini kita jadikan akar menjadi 3 akar min 500 per 29. Kemudian ini bentuk sederhananya. Setelah kita hitung, maka kita temukan Ki-nya sama dengan min 2,58. Setelah menemukan Ki-nya, kita harus mencari tahu gitu. Ini maksimum atau minimum. Maka kita turunkan lagi nih. Turunan pertama ini kita turunkan menjadi turunan keduanya, yakni 2 min 118. Ini kita kalikan menjadi plus ya, plus 4000 Ki min 3. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita kita hitung. Kita kurangkan hasilnya min 116 plus 4000 per Ki pangkat 3. Bentuk dari ini sama dengan ini ya, sama aja. Kemudian kita masukkan Ki-nya min 2,8 pangkat 3. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita langsung mencari AC minimumnya aja ya, karena sudah ketemu Ki-nya. Karena ini turunan ini hanya sebagai pembuktian gitu. Turunan yang kita mencari yang AC minimum, kita masukkan bentuk AC-nya yang ini, Ki kuadrat min 59 Ki pangkat 2 plus 1315 plus 2000 per Ki. Kita masukkan ya, tadi Ki-nya sudah ketemu min 2,58. Maka kita masukkan jadinya seperti ini. Bisa kalian hitung sendiri. Maka bisa ditemukan hasilnya 153,735 gitu. Min 2,58 kuadrat min 59 dikali min 2,58 kuadrat plus 1315 plus 2000 dibagi min 2,58 gitu. Hasilnya 153,735. Baik, berikutnya setelah kita temukan ini yang sudah diminta, maka kita lanjut ke poin yang C, yakni jika terjual 2 unit tentukan elastisitas permintaannya. Yang C, sebentar, semoga terlihat ya. Yang C, karena elastisitas permintaan itu rumusnya delta P per delta Q dikali P per Q, maka kita harus mencari P dan Q-nya dulu. Karena P-nya sudah ada ya tadi ya. P sama dengan 1000 min 2 Q. Kemudian jika terjual 2 unit, karena tadi itu persamaan yang itu dari hasil perkalian antara harga P dengan kuantitas output yang terjual. Jadi output yang terjual sebesar kuantitas 2 unit, maka kita masukkan 2 di sini. Kita cari seperti biasa 1000
kita turunkan ini 2 kali 2, min 2 kali 2 maksudnya sama dengan min 4, maka hasilnya 1956. Kemudian Q-nya karena diketahui 2 unit ya, 2. Kemudian elastisitas permintaan rumusnya tadi itu delta P per delta Q dikali P per Q. Delta P per delta Q yakni turunan dari P, yakni min 2. Kemudian P nya sudah ada gitu, 996 dibagi dengan Q2, maka hasilnya min 996 kurang dari 1 gitu. Jadi permintaan atau elastisitas permintaannya yakni permintaan inelastis, yang mana terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh gitu pada perubahan permintaan. Kemudian poin yang D, kita disuruh gitu mencari berapa jumlah produksi untuk mencapai laba maksimum gitu. Rumus laba yakni TR dikurang TC gitu. Total revenue dikurangi dengan total cost atau dikurangi biaya total gitu. Maka tadi itu sudah ditemukan ya TR-nya. TR-nya tadi bagian A sebesar maaf sebentar, TR-nya sudah ketemu, min 2Q kuadrat plus 1000Q, kemudian dikurang TC atau biaya totalnya, ini ya yang ada di soal ini, maka kita kurangkan langsung aja, min 2Q kuadrat plus 1000Q dikurang TC nya gitu, maka hasilnya yang sama-sama mempunyai pangkat 3 kita kurangkan menjadi 58Q pangkat 3, kemudian min 2Q kuadrat, kemudian plus 1000Q dikurang 1315Q gitu, jadi hasilnya min 315Q, kemudian min 2000. Kemudian kita mencari Q-nya gitu, maka kita turunkan turunan pertamanya gitu, yakni delta V per delta Q, yang sama dengan turunan dari ini ya, yakni 174Q kuadrat min 4Q min 315 gitu, 58 dikali 3 gitu kan 174Q, pangkatnya kita kurangkan 1 menjadi Q kuadrat atau Q pangkat 2 dikurang 4Q, 2 kali 2 ya, min 4Q, kemudian 315 min 315. Karena ini tidak bisa langsung difaktorkan, kita pakai rumus ABC ya, yang ini semoga masih pada ingat ya, SMA ini masih kita pakai terus gitu waktu SMA. Jadi rumusnya min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A, yang dimana A nya 174, B nya min 4, kemudian yang C nya min 315. Kita langsung masukkan aja, min dalam kurung min 4 plus min akar min 4 kuadrat min 4, A nya 174, kita kalikan 174 dikali C nya min 315, kita kalikan min 315 per 2A, A nya 174, jadi 2 dikali 174, maka hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, bisa dijumlah hasilnya 219.256. Kemudian setelah ketemu sampai sini, kita bisa mencari Q1 dan Q2 nya. Q1 nya 4 plus akar 219.256 dibagi 348, hasilnya 1357 gitu. Begitu juga Q2 nya 4 min akar 219.256 per 348, hasilnya min 1,334. Kemudian kita turunan keduanya sebagai pembuktian, kita turunkan menjadi, kita turunan dari ini ya, ini turunan pertama, ini turunan kedua, menjadi 174 dikali 2 gitu kan,
jadinya 348 Q karena pangkatnya dikurang 1, kemudian min 4 gitu, Q nya menjadi hilang. Kita masukkan aja ya Q nya, Q1 dan Q2. Q1 nya kita tadi ketemu Q nya 1,357, maka kita kali 348 dikali Q atau 1,357 dikurang 4 gitu, hasilnya 468,236. Karena lebih dari 0 maka minimum gitu. Kemudian Q2 nya min 1,334, maka kita masukkan 348 Q untuk Q2 nya ya, dikali min 1,334 dikurang 4, maka hasilnya min 468,232. Maaf, tadi ini lebih dari 0 ya, minimum. Ini kurang dari 0, maksimum. Sebenarnya kalau udah ada Q1 dan Q2 nya itu ada positif dan negatif, maka kita menggunakan yang positif gitu. Maka laba kita menggunakan Q1, kita masukkan ya, tadi itu labanya kita menggunakan yang ini ya, TR dikurang TC atau total revenue dikurang total seluruh biaya gitu. Maka kita masukkan pakai kuantitas yang pertama, yakni 58 Q pangkat 3 atau 58 dikali 1,357 pangkat 3 dikurang 2 dikali 1,357 pangkat 2 atau kuadrat dikurang 315 dikali 1,357 kemudian dikurang 2000, maka hasilnya min 2286,281 sekian gitu. Karena ini ada yang agak rancu gitu ya jawabannya, kok bisa sih labanya negatif gitu, apakah perusahaannya mengalami kerugian gitu. Kakak coba yang menggunakan Q2 tapi hasilnya tetap aja min gitu. Mungkin jika ada yang mau mengkoreksi gitu jawaban dari kakak, boleh banget gitu, langsung ditulis di komentar ya, karena ini seharusnya hasil laba itu positif gitu, soalnya emang perusahaan itu mengalami kerugian. Jadi kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya gitu ya di kolom komentar ataupun nanti di share di WhatsApp grup. Bagi penanya yang terbaik gitu, atau bahkan bisa mengkoreksi mana yang salah gitu, nanti bakal ada hadiah gitu, ada door prize dari Rois gitu. Baik, langsung aja ya, kita lanjut ke nomor 4. Semoga yang nomor 2 paham ya, insyaallah. Nomor 4 ini tentang turunan parsial. Tentukan turunan parsial pertama dari fungsi di bawah ini. Baik, kita coba satu persatu. Yang A, turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 2/3 X pangkat 3 min X kuadrat atau pangkat 2 plus 6X plus 12, yakni kita kalikan saja gitu ya, 2/3 dikali 3 gitu menjadi 2X, kemudian pangkatnya kita kurang 1, jadi 3 kurang 1 kan 2, jadi 2X kuadrat dikurang 2X ya, 2 kali 1 2X, pangkat kita kurang 1 lagi 2X dan plus 6 gitu. Mudah ya kalau yang polinomial. Kemudian yang kedua, ini ada fungsinya Y sama dengan 5X dikali X kuadrat plus 5. Ini ada dua cara sebenarnya, boleh langsung boleh enggak gitu. Kalau langsung aja gitu ya, ini yang cara pertama, 5X dikali X kuadrat gitu, jadi 5X pangkat 3 plus 5X dikali 5 gitu, 25X, atau sama dengan 5X kuadrat plus 25. Ini diturunkan ya, ini 3 kali 5 ya,
15 gitu, pangkatnya kita kurangkan 1 jadi x kuadrat atau pangkat 2 plus 25. Kemudian cara yang kedua itu menggunakan U dan V gitu. Yang rumusnya ini. Rumusnya V aksen X. Maksudnya ini turunan dari turunan dari Y, fungsi Y, yakni 5x dikali x kuadrat plus 5. F ini bisa kita sebut dengan variabel terikat karena dipengaruhi oleh variabel Y. Ini Y ya, bukan X. Maka rumusnya mencari turunan dari fungsi Y ini, turunan dari Y ini, maka rumusnya U aksen V plus U V aksen gitu. Kita harus cari dulu U-nya. U-nya yakni itu yang 5x gitu. 5x, kemudian U aksennya itu sama dengan 5 kan, di depan variabel x. Kemudian V-nya yakni x kuadrat plus 5, dimana V aksennya yakni 2x. Kita masukkan saja ya, U aksen V plus U V aksen sama dengan U-nya 5 dikali U aksennya 5 dikali V x kuadrat plus 5 plus 5x, U-nya 5x plus V aksen dikali 2x. Sama aja ya, kita kali biasa, 5 dikali x kuadrat 5x kuadrat, 5 dikali 5 plus 25. Kemudian ini 5x dikali 2x, 10x kuadrat. Kemudian kita jumlahkan yang sama variabelnya. 5x kuadrat kita jumlahkan dengan 10x kuadrat, maka hasilnya 15x kuadrat plus 25. Ini ada yang cara kedua. Kemudian yang C, fungsi pangkat gitu. Fungsi pangkat. Yang dimana U fungsi Y sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus 9. Yang dimana U aksen Y itu 6x plus 5 gitu. Ini turunan dari U fungsi Y gitu. Ini turunan pertamanya. Kemudian N-nya di sini ada 10 ya. Fungsi pangkatnya 10. Rumusnya V aksen Y atau fungsi aksen V aksen fungsi dari Y sama dengan N dikali U fungsi Y pangkat N kurang 1 dikali U aksen fungsi Y. Nah, kita masukkan aja ya kalau sudah ditemukan seperti ini. Maaf, seharusnya menjelaskan yang fungsinya dulu ya, baru kita mencari ini. Jadi ini rumusnya, kakak nggak lingkarin. Ini rumusnya. Jadi kita harus mencari ini dulu. Maka kita masukkan aja gitu, N-nya 10. U fungsi Y ini ya, 3x kuadrat plus 5x plus 9. N-nya dikurang 1, N-nya 10 dikurang 1 dikali U aksen Y, turunan pertama dari fungsi U pada Y gitu. Yakni 6x plus 5. Ini cara mengkalikannya, yang 6x plus 5 kita kalikan dengan 10. Jadi ininya tetap, kita taruh setelahnya di belakang gitu. Maka hasilnya 10 dikali 6x 60x plus 10 kali 5 plus 50 ya. Kemudian kita tulis di sini 3x kuadrat plus 5x plus 9 pangkat 9. Maka hasilnya seperti ini.
50x plus 50 dikali 3x kuadrat plus 5x plus 9. Ini turunan dari fungsi pangkat. 3x kuadrat plus 5x plus 9 pangkat 10. Ini turunannya. Kemudian yang kedua, yang poin yang terakhir yang D, itu ada fungsi eksponen. Yakni 8 pangkat x. Yakni ini ada pangkat satunya ya. Jadi x kali 1 tetap aja x gitu ya. Rumusnya Y sama dengan AX, maka Y aksennya menjadi AX plus dikali len A gitu. Maka jika diketahui Y sama dengan 8X, maka turunan parsial pertamanya, maka Y aksen sama dengan 8X len 8 gitu. Seperti dengan menggunakan rumus ini gitu. Baik ya, mungkin sekian penjelasan soal UTS tutorial mata kuliah dari Rois FEB gitu. Semoga membantu untuk persiapan UTS minggu ini. Mudah-mudahan gitu ya, sama gitu konsepnya walaupun beda dengan angkanya. Mudah-mudahan membantu. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar atau di WhatsApp grup. Insyaallah kakak-kakak yang lain bisa membantu gitu dalam menjawab. Jazakallah khair. Afwan jika ada kesalahan karena masih sama-sama juga belajar. Afwan wa minkum. Oh ya, dan ada satu lagi, untuk bagi yang ingin bertanya dan pertanyaan terbaik akan ada hadiah gitu. Jadi jangan lupa tinggalin pertanyaan di kolom komentar gitu. Assalamualaikum, jika ada salah kata, ya Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.